Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi yaitu tentang skala variabel dan interpretasi. Langsung saja ke pembahasan pertama. Baik, materi yang pertama yaitu analisis penggunaan satuan. Beberapa langkah yang kurang tepat untuk mendapatkan nilai parameter yang besar yaitu menggunakan nilai logaritma natural pada variabel. Transformasi variabel pada logaritma natural menghasilkan nilai variabel yang kecil. Dengan nilai log yang kecil diharapkan menghasilkan parameter yang besar. Jika peneliti cermat karena tindakan ini menghasilkan interpretasi yang berlainan dengan tujuan semula. Untuk menjelaskan penggunaan satuan pada variabel, berikut ini digunakan data tahun 1988 sampai 1997 yang terdiri dari Gross Private Domestic Investment dalam jutaan atau GPDIJT dan dalam miliaran atau GPDIML. Gross Domestic Product USA dalam jutaan GDPJT dan dalam miliaran GDPML. Tabel 3.1 data variabel miliaran dan jutaan bisa dilihat di PowerPoint. Pembaca dapat menggunakan data USA 1988-1997 WFL. Kita memulai analisis satuan dengan meregresi data dalam satuan miliaran, baik pada variabel dependent dan independent. Sebagai contoh, Gross Private Domestic Investment mempengaruhi Gross Domestic Product. Persamaan regresi menjadi GPDIML sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali GDPML. Hasil estimasi parameter menggunakan EViews diperoleh seperti dalam tabel. Agar memudahkan pemahaman terhadap parameter, hasil regresi disusun dalam format persamaan GPDIML sama dengan min 026,498 ditambah 0,301583 dikali GDPML. Persamaan dengan substitusi parameter dapat diinterpretasi. Jika GDP meningkat 1 unit atau sebagai contoh tahun 1988 GDP 5.865 unit naik menjadi 5.866 unit, maka GPDI diperkirakan akan meningkat 0,301583 unitnya. Sesuai dengan ketentuan unit dalam tabel 3.2, 1 unit GDP adalah 1 miliar. Jika GDP meningkat 1 miliar, maksudnya 5.865 miliar rupiah menjadi 5.866 miliar rupiah. Maka GPDI akan meningkat 0,301583 miliar rupiah. Nilai GPDI menjadi 828,301583 miliar rupiah. Kita dapat pula menggunakan data pada tahun 1995. Pada tahun 1995, GPDI meningkat 0,301583 miliar rupiah dari 996 miliar menjadi 996,301583 miliar rupiah. Langkah berikut ini, regresi menggunakan data dengan satuan jutaan baik pada variabel dependent dan independent. Persamaan menjadi GPDIJT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDPJT. Hasil estimasi adalah sebagai berikut ini. Agar memudahkan pemahaman terhadap parameter, hasil regresi disusun dalam format persamaan. GPDIML sama dengan negatif 10.026.498 ditambah 0,0000302 GDPJT. Bersamaan dengan substitusi parameter dapat diinterpretasi. Jika GDP meningkat 1 unitnya, maksudnya 5.865.200 unit menjadi 5.865.201 unit. Maka GPD1 meningkat 0,000.301.583 unitnya, sesuai dengan ketentuan unit dalam tabel.
1 unit GDP adalah 1 juta, maksudnya meningkat menjadi 0,301.583 juta rupiah. Pada tahun 1995 diperkirakan dari 996.000 juta akan meningkat 0,301.583 juta, yaitu menjadi 996.301.583 juta. Jika digunakan persamaan dengan satuan jutaan pada variabel dependen dan satuan miliaran pada variabel independen, persamaan menjadi GPDIJT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDPML. Jika digunakan persamaan dengan satuan jutaan pada variabel dependen dan satuan miliaran pada variabel independen, persamaan menjadi GPDIJT sama dengan beta 0 ditambah beta 1 GDPML. Agar memudahkan pemahaman terhadap parameter, hasil regresi disusun dalam format persamaan. GPDIJT sama dengan negatif 10.026.498 ditambah 301.000,5826 GDPML. Persamaan dengan substitusi parameter dapat diinterpretasi jika GDP meningkat 1 jutanya, maksudnya 5.865.200 unit menjadi 5.865.201 unit. Maka GPD1 meningkat 301.583 unitnya sesuai dengan ketentuan unit dalam tabel. 1 unit GDP adalah 1 miliar. Maka jika GDP meningkat 1 miliar, maksudnya 5.865.200 juta rupiah, maka GPD1 meningkat 301.583 juta atau 0,301.583 miliar. Maksudnya meningkat menjadi 0,301.583 juta rupiah. Dan berikut ini adalah contoh tabel persamaan numerik interpretasi parameter. Untuk selanjutnya yaitu dampak moderasi. Dalam pembahasan di atas, kita sering menjumpai bentuk dampak yang tidak tetap. Sebagai contoh, pada persamaan INV sama dengan 2000 plus 0,04 ln GDP plus 0,7 Pi dikurangi 0,3 SSBI dalam kurung 0,03 CPI. Dampak slop GDP terhadap INV adalah persial INV per persial GDP sama dengan 0,04 per GDP. Dampak ini tidak tetap karena bergantung pada nilai GDP. Posisi GDP dapat dipandang sebagai moderasi atau moderator dampak GDP terhadap INV. Jika tanda plus berarti peningkatan GDP akan menurunkan dampak GDP terhadap INV. Sebaliknya, jika penurunan GDP akan meningkatkan dampak GDP terhadap INV. Pembentukan ekonometrika sering digunakan untuk menghasilkan adanya pengarah yang memiliki moderasi. Contoh lain menggunakan persamaan investasi dapat dilihat dari rumus berikut ini. Jika kurs meningkat 1 unit kurs, maka diperkirakan akan meningkatkan investasi atau pertumbuhan rata-rata 0,5 atau dalam persen menjadi 50%. Pengaruh berbentuk bukan elastisitas atau slope. Kemudian rumus di bawah ini, alfa INV per INV dan 1 per alfa kurs. Jika SB meningkat 1%, maka diperkirakan akan menurunkan investasi rata-rata 0,4 atau dalam persen menjadi 40%. Pengaruh berbentuk bukan elastisitas atau slope. Kemudian rumus alfa INV per INV dan 1 per alfa SB. Jika GDP meningkat 2 unit atau 2 miliar rupiah, maka diperkirakan akan meningkatkan
investasi pertumbuhan rata-rata sebesar 0,6 unit dalam persen menjadi 60%. Pengaruh berbentuk bukan elastisitas atau slope, yang dalam rumus yaitu alfa INV per INV dan 1 per alfa G. Interpretasi hasil estimasi. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan metode Thorndike, metode polinomial, metode binomial dengan modifikasi Gates, metode compound binomial, metode analisis varian, dan metode teori respon butir, dapat diketahui bahwa estimasi kesalahan pengukuran terkecil untuk perangkat soal uji coba, ujian nasional, mata pelajaran biologi, SMA tahun pelajaran 2007-2008 diperoleh dengan metode IRT. Rangkuman hasil estimasi kesalahan pengukuran selengkapnya disajikan pada tabel 2. Untuk tabelnya bisa dilihat pada gambar. Hasil estimasi kesalahan pengukuran dengan berbagai metode menunjukkan bahwa terdapat variasi harga estimasi kesalahan pengukuran perangkat soal uji coba, ujian nasional mata pelajaran biologi jenjang SMA tahun pelajaran 2007-2008. Estimasi kesalahan pengukuran terkecil diperoleh dengan metode IRT, diikuti oleh metode analisis varian, metode binomial dengan modifikasi Gates, metode compound binomial, dan metode Thorndike. Sedang estimasi kesalahan pengukuran terbesar diperoleh dengan metode polinomial. Sekian pembahasan yang telah kami sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.